Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 12 September 2025 bersama saya Fiorina Juretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Dan di siang hari ini kita mendapat informasi juga mengenai keluarga Dandi, korban pengeroyokan demo rusuh yang meminta ke Yusril untuk pelaku dihukum berat. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana sebenarnya suasana saat keluarga Dandi, korban dari pengeroyokan demo rusuh di Kota Makassar beberapa waktu lalu, yang bertemu dengan Yusril di Mapolres Tabes pada beberapa waktu lalu. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Menteri Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan atau Menko IMIPAS, Yusril Iza Mahendra, ini melakukan kunjungan kerja ataupun lawatan di Kota Makassar selama 2 hari. Di hari pertama pada hari Rabu 10 September 2025, Yusril berada di Polda Sulsel untuk menemui 13 tersangka demo rusuh yang ditahan di rumah tahanan Polda Sulsel. Kemudian keesokan harinya, tepatnya Kamis kemarin, Yusril dalam kunjungannya melanjutkan lawatan ke Polrestabes Makassar, di mana Yusril pada kesempatan itu bertemu atau berbincang langsung dengan eh, 21 tersangka demo rusuh yang diamankan di rutan Polrestabes Makassar. Pada kesempatan itu salah satu korban meninggal dari 4 korban jiwa atas peristiwa demo rusuh di Makassar pada 29 hingga 30 Agustus 2025 kemarin, yaitu Dandi atau Rusdam Diansa, 26 tahun. Ini adalah driver ojek online yang meninggal dikeroyok di lokasi demo rusuh yang ada di Jalan Urip Sumoharjo. Karena diteriaki intel, keluarga korban ini datang ke Polrestabes Makassar untuk menemui langsung Yusril Iza Mahendra. Dalam pertemuan itu, keluarga korban diwakili oleh sepupu almarhum, kakak sepupu almarhum, yaitu Rusni, 32 tahun. Ini menyempatkan berbincang langsung dengan Yusril setelah Yusril memberikan keterangan pers ke awak media. Dalam perbincangan itu terlihat Husni dan beberapa keluarga korban dari Dandi ini tampak menangis memohon agar uh, pelaku pengeroyokan Dandi ini dapat dihukum seberat-beratnya, karena mereka menganggap apa yang diperbuat terhadap Dandi ini sudah di luar batas kewajaran karena mengakibatkan Dandi meninggal dunia. Yusril yang menerima ataupun berbincang saat Husni memohon agar pelaku dihukum berat, pun merespon begitu dengan mengatakan bahwa dia akan berlaku adil dalam, atau pemerintah akan berlaku adil dalam memproses kasus itu. Karena Yusril juga mengaku dirinya sebagai mantan advokat tahu persis seperti apa penanganan kasus dari pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan Yusril berjanji akan mengawal kasus itu sehingga tuntas melalui Polrestabes Makassar. Vio. Baik, berarti kemudian ini alurnya adalah pertemuan dari keluarga korban, keluarga Dandi, kemudian bertemu dengan Menteri Yusril Iza Mahendra, dan juga bertempat di Polrestabes Makassar. Nah, kemudian Betul. bagaimana tanggapan dari Kapolrestabes mungkin ketika mendengar apa yang kemudian menjadi tuntutan dari keluarga? Ya, Vio, Kapolrestabes Makassar yang kita awak media temui di lokasi
mengatakan sejauh ini ada 3 pelaku pengeroyokan yang sudah diamankan. Di mana dari 3 ini 2 diantaranya adalah anak di bawah umur dan 1 dewasa. Anak di bawah umur ini memang sudah dipulangkan ke rumah aman begitu karena memang statusnya anak di bawah umur. Akan tetapi Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menegaskan proses hukum terhadap 3 pelaku tetap berjalan hingga ke meja hijau nantinya ataupun ke pengadilan. Nantilah proses hukum yang ataupun majelis hakim yang memutuskan seperti apa hukuman dari ketiga pelaku ini. Arya menegaskan bahwa pihaknya akan proporsional dalam mengawal kasus ini sesuai dengan permintaan keluarga korban dan juga atensi dari Yusril Iza Mahendra. Yo. Baik, berarti kalau kemudian muncul pertanyaan mungkin dari Tribuners mengenai jaminan apa yang kemudian diberikan pihak kepolisian soal kelanjutan proses hukum ini, apakah kemudian masih mencari pelaku lainnya atau mungkin hanya di 3 pelaku saja yang saat ini ditahan? Betul Vio. Jadi sempat kami tanyakan juga kemarin, Kapolrestabes menegaskan bahwa penyidikan kasus ini terus berlanjut dan ditegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang kemungkinan terlibat dalam pengeroyokan ini. Jadi ketiga pelaku yang saat ini disimpulkan ataupun ditetapkan sebagai tersangka itu belum berhenti di situ karena penyelidikan dan penyidikan kasus ini masih terus dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Yo. Oke, baik ya rekan Emba, mungkin kita flashback sedikit saja mengenai bagaimana kemudian kronologi hingga Dandi ini bisa meninggal. Apakah kemudian meninggal pada saat pengeroyokan itu terjadi atau mungkin sempat dilarikan ke rumah sakit pada saat itu? Ya, jadi saat demo rusuh yang terjadi pada 29 Jumat 29 Agustus kemarin, Dandi ini saat itu berada di rumahnya setelah membersihkan motornya begitu. Dia sempat berpamitan ke orang tuanya untuk keluar dan lokasi rumah Dandi ini di Jalan Urip juga. Jadi di poros Urip ini dia berkendara ke arah flyover. Di saat yang sama sudah lokasi jalan tersebut sudah dikuasai oleh pendemo ataupun diblokade oleh pendemo. Saat itu Dandi singgah di situ begitu dan seketika itu terjadi kerusuhan ataupun demo yang awalnya masih berlangsung kondusif berubah menjadi rusuh. Dan saat itu entah apa pemicunya, namun tersiar kabar bahwasanya Dandi ini dengan postur yang cukup tinggi memang ini dicurigai sebagai intel sehingga dari bagian perus yang ada di lokasi ada yang meneriaki intel, kemudian Dandi saat itu dikeroyok. Sebelum meninggal dunia Dandi sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pada Sabtu pagi sudah terdengar kabar bahwa nyawa Dandi sudah tidak tertolong lagi akibat pengeroyokan itu, Vio. Baik, dan ini yang membuat kondisi emosional dari keluarga keluarga Dandi yang akhirnya meminta bagaimana menteri dari Yusril Iza Mahendra ini bisa membantu agar pelaku bisa ditindak dengan adil begitu. Terima kasih lantas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Kami menunggu update terbaru bagaimana juga informasi ini bisa dikawal juga dan disiarkan juga untuk Tribuners ketahui bagaimana kelanjutan atau juga proses hukum selanjutnya. Selamat kembali beraktivitas rekan Emba. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba mengenai topik ini, juga pernyataan dari sepupu korban yakni Rusni, dan juga pernyataan dari Kapolrestabes Kota Makassar ada Kompol Arya Perdana. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya
konsisten tegakkan hukum dengan adil. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah. Dan saya pejabat kadang-kadang saya berpikir sebagai advokat gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak ya. Salam sama keluarga. Iya, terima kasih banyak. Saya konsisten tegakkan hukum dengan adil. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah. Dan saya pejabat kadang-kadang saya berpikir sebagai advokat gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak ya. Salam sama keluarga. Iya, terima kasih banyak. Nah ini yang kita mau ketemu sama pelakunya tapi belum bisa ketemu, katanya hari ini dirilis ada info tapi belum ada kabarnya sama sekali. Tapi tiga-tiganya penyampaiannya memang anak-anak di bawah umur. Cuman satu, saya kurang tahu karena makanya hari ini kita mau lihat, tapi yang satu orang itu katanya anak SD, makanya kita mau ketemu yang lainnya. Ada 2 orang karena kan baru 3 yang di ini. Ini yang mau diusut lagi Kak. Desakan dari keluarga sendiri Bu. Ya. Apa desakannya jangan di ya itu seperti apa? Pokoknya kita minta keadilan yang seadil-adilnya. Saya enggak ada yang minta desakan. Pokoknya adil, saya mau dihukum mati pelakunya. Saya enggak mau almarhum sudah tidak ada. Kita ini keluarga tidak ikhlas pelakunya berkeliaran. Kita tidak ikhlas pelakunya hanya masih cantik, enggak ada bapak. Berarti perempuan Laki-laki maksudnya masih mulus, masih wow mukanya tuh, kami tidak ikhlas itu. Sudah disampaikan ke Pak Yusril? Sudah. Saya sangat berterima kasih sama semuanya. Terima kasih. Siapa nama? Ya. namanya Uni. Uni. Iya, nama lengkap Rusni. Tapi pastikan penanganannya akan sangat serius terkait dengan masalah anak-anak yang memang terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Kami tetap akan tangani. Artinya yang tidak boleh itu hanya penahanan di kantor polisi, tapi proses hukumnya terus berjalan. Ya, jadi kalaupun dia ditahan, sudah tahu rumahnya atau orang tuanya, proses hukumnya tetap berjalan. Nanti hakim memutuskan apa itu ya urusannya Pak Hakim ya. Karena memang tadi sampaikan sama Pak Menko, setiap orang yang sudah berada di sini dalam rangka penyelidikan dan penyidikan harus mendapatkan azas praduga tak bersalah. Jadi juga tidak bersalah, nanti bersalahnya itu baru setelah ada vonis dari pengadilan. Akan melaksanakan arahan Presiden untuk menyantuni korban, memberikan rumah kepada korban kerusuhan kemarin. Jadi pemerintah tidak diam, pemerintah terus bekerja. Kalau menyerahkan rumah itu kan pemerintah. Kalau saya ini kerja yang nggak kelihatan, tapi memastikan supaya penegakan hukum itu betul sesuai dengan hukum dan HAM dan adil bagi semua pihak. Dan saya ingin memastikan. Prof, pemanggilan presiden hari ini dalam rangka apa? Kenapa? Pemanggilan Presiden akan menerima beberapa tamu sore ini, tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin ingin menyampaikan sumbangan pikiran, saran dan pendapat kepada Pak Presiden. Dan saya diminta untuk mendampingi dia mendengarkan saran dan pendapat yang akan diajukan. Itu dari keluarga almarhum Pak Rahman Wahid yang akan datang menemui Presiden nanti sore, dan saya akan mendampingi untuk mendengarkan saran dan masukan dari Pak Presiden terbuka. Mahasiswa juga kami terima kemarin, walaupun di istana, dan kemarin mereka berdiskusi dengan Mensesnek dan mendikti staff ya. Dan saya kira dialog pemerintah dengan masyarakat itu akan terus berlangsung. Di format saya dan simpati saya kepada masyarakat Makassar yang mengalami musibah kemarin, mudah-mudahan kasus ini bisa kita tuntaskan dan ke depan masyarakat hidup dalam keadaan aman, damai dan tentram. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah dan yang pejabat daripada sebelum itu sebagai advokat gitu. Ya. Baik. Salam semua. Iya, iya, terima kasih banyak Pak. Pahami lagi. Karena kalau dari negara kita apa kita nggak tahu hukum Pak. Baik. Mohon dibantu Pak.
Saya konsisten tegakkan hukum dengan adil. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah. Dan saya pejabat pada kadang sebelum itu sudah yang advokat gitu. Ya. Salam semua keluarga. Iya, terima kasih banyak. Kalau dari saudara kita apa kita nggak tahu. Mohon dibantu Pak. Saya konsisten tegakkan hukum dengan adil. Iya Pak. Jadi saya pun dulu jadi advokat juga ya, jadi saya tahu mana yang salah. Dan saya pejabat pada kadang sebelum itu sudah yang advokat gitu. Ya. Salam semua keluarga. Iya, terima kasih banyak. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.